nasib kami di perantauan? Masak sendiri. Kalau ada apa yang dimasak, oke lah. Ini tak ada apa yang dimasak. Selama COVID-19, kerja lebih kurang 2 bulan lebih lah sudah tak ada kerja. Bantuan tak ada. Kami dengar kalau tempat-tempat lain tu ada bantuan, tapi kami sini tak ada. Belum ada lah mungkin tunggu habis konflik baru ada. Ya tak apalah. Masak tomato saja, tomato, kacang panjang. Itu yang ada. Kalau tempat lain tu kami dengar-dengar kan ada itu bantuan itu ada. Cuman tempat kami sini mungkin belum dapat sehingga sudah hampir masuk 2 bulan lah. Bukan kami mau minta bantuan, bukan. Cuman rasa tertinggal dikarenakan tempat-tempat lain tuh kami tengok-tengok di Facebook, di medsos ada. Kami sini menangis semua ini. Ya, menangis tanpa air mata. Ya kan, Bro? Menangis tanpa air mata. Ya, namanya anak perantau, ada senangnya, ada sedihnya. Ya kan kerja bulan Maret cuma 15 hari. Untuk makan 2 bulan, bulan ini. Kerja bulan Maret sampai tanggal 18 kami sudah mulai lockdown di Malaysia. Katanya 2 minggu. Habis itu diperpanjang lagi. Sampai sekarang, sampai tanggal 12 bulan inilah. 12 bulan Ramadan ini. Tapi kami dengar info diperpanjang lagi selepas Lebaran. Tapi itu belum tahu kemana nanti. Cuman mau menyampaikan saja pada rekan-rekan kan, pada saudara-saudara di Indonesia tuh, kalau untuk ke Malaysia nih, kalau saat sekarang nih mendingan tak payah dulu, kerja aja di kampung dulu apa adanya itu. Karena yang kami di sini pun pahit, apalagi yang baru datang. Kalau dulu sih oke saja, nggak datang sini tanpa apa kan, nggak ada apa-apa, cuma ada sehelai baju saja di tubuh itu sudah hidup dulu. Kita kan orang Indonesia banyak di sini, karena orang Indonesia sini tuh mau tolong menolong, tak kira bangsa apa, bangsa Aceh kah, Jawa, Madura itu. Ya kan, tak kira bangsa Flores. Jadi orang Indonesia kita ini mau tolong sesama kita, orang mau baru nyampe itu. Lagipun di kampung sekarang ada juga yang pulang-pulang itu ditolak karena membawa wabak, dibilangnya membawa wabak. Orang pulang dari Malaysia ini membawa wabak, di karantina kan dulu. Yang baru pulang dari Malaysia kan di karantina dulu. Baru pulang Malaysia tuh heran saya. Kenapa heran? Kan dokter itu kan ada, pengecekan virus itu kan ada. Guna dokter itu apa? Kan untuk ngecek. Kalau nggak ada berarti lolos, lepaskan, jangan karantina dia. Kan itu sebenarnya. Tapi ini sakit nggak sakit, bervirus nggak bervirus sama aja. Dia karantina, dikumpulkan sana kan, dia di karantina. Dalam orang ramai itu ada yang satu kena COVID-19 nih, semuanya kena. Ya kan bisa disaring, ini nggak ada, ini panasnya begini, ya disimpan di sini. Yang lolos itu nggak ada penyakit dilepaskan. Ini nggak ada, gara-gara demam sedikit kita pergi ke rumah sakit, sekarang ini udah dikirakan corona. Nah itu yang pelik itu. Sakit sikit kan, demam agak tinggi, kita pergi rumah sakit. Sudah corona, padahal itu demam biasa, itu pilek biasa. Saya bahkan sering pilek, sering panas saya kan. Tapi saya tidak pernah pergi rumah sakit. Kenapa? Saya itu tahunya ini kalau kita pergi ke rumah sakit ini pasti yang dikatakan ini corona. Padahal kita itu demam biasa, Makanya kan saya pesan pada saudara-saudara kan, kalau musim ini sekarang ini, kalau ada anak demam, ayah demam, saudara mara demam di rumah, jangan sekali bawa rumah sakit. Illa terkecuali itu di kampung, puskesmas biasa, itu kita boleh ceritakan. Tapi kalau hospital besar, rumah sakit besar jangan. Terus dia duga itu corona, percayalah corona. Padahal kita demam biasa. Sebelum ada corona ini, kan? Memang penyakit itu sering singgah di tubuh kita ya. Namanya orang beriman itu pasti merasa sakit.
Itu cobaan Allah. Banyak cara Allah kita. Ini macam corona nih kan. Harian-harian juga saya macam corona. Corona ini orang bilang kan gara-gara makan binatang kelilawar. Ya kan? Gara-gara makan kelilawar. Terus ada juga bilang yang labnya lab pecah lab. Bagi yang percaya ya percaya, tapi bagi saya tak percaya. Alasan saya tak percaya kenapa? Karena virus itu pertama virus itu tidak nampak. Itu yang pertama ya. Ini sambil masak nih. Sambil masak untuk buka puasa. Pertama virus itu tidak nampak. Itu satu tak percaya saya. Karena apa? Manusia ini tidak mampu menciptakan benda yang tidak nampak. Kecuali difilmkan. Difilmkan itu bisa. Tapi untuk nyata tak bisa. Itu tergantung Anda. Kalau saya tak percaya. Bagi yang percaya ya percaya. Tapi kalau saya tak percaya. Memang barang itu tak bisa dia buat. Tak bisa dibuat. Manusia itu tak bisa menciptakan barang yang tidak nampak. Yang kedua, corona dia bernyawa. Coba bayangkan secara logika. Manusia bisa buat nyawa. Bisa ciptakan nyawa. Illa terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat nyawa. Manusia tidak bisa. Jadi dari mana juga datang virus ini? Ini kutukan daripada Allah untuk umat di atas muka bumi ini yang lalai dengan dunia. Kenapa diturunkan di sana di Wuhan? Diturunkan di sana di Wuhan dikarenakan di Wuhan itu mayoritas orang makan binatang liar tanpa disembelih. Orang makan binatang liar tanpa disembelih. Ya kan? Nah, tanpa disembelih. Apa-apa saja binatang yang dikorbankan. Disitulah Allah menurunkan di sana supaya ada alasan untuk dunia yang menjala virus COVID-19 ini. Nah, kenapa di Wuhan diturunkan virus COVID-19 itu? Karena di sana itu manusia itu selalu menyiksakan binatang-binatang tanpa belai kasih sayang, kucing nggak usah kita ceritakan. Aku makan pun dah nggak larat nanti aku makan ini. Itu kutukan. Kalau bahasa orang zaman dulu ta'un, itu ta'un. Jadi kenapa dia bilang COVID-19? Karena itu penyakit itu datangnya pada tahun 2019. Jadi manusia 4 kali membuat nama. Cepat ketangkap di situ. Sudah habis.